Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG. Di video kali ini langsung aja saya akan ngebahas tentang pengisian LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Kita sudah masuk di bahan pembelajaran yang baru ya. Kalau sebelumnya di LK 1.1 sampai 1.4 kita ngebahas tentang penentuan masalah ya. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang penentuan solusi. Kita awali dari LK 2.1. Nah, beginilah isi kolom yang harus kita isi ya. Secara keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Tapi kolom yang harus kita isi ada 4 ya. Untuk pengisiannya di kolom yang kedua ini ya, masalah terpilih dan akar penyebab masalah ini kita tidak perlu mikir karena kita tinggal copy paste aja dari LK 1.4. Jadi kita tinggal nerusin aja karena kita sudah menentukan masalah terpilih dan juga akar penyebabnya. Nah, yang perlu kita berpikir nanti di pengisian kolom eksplorasi alternatif solusi dan kolom analisis alternatif solusi. Oke. Sebelum masuk ke panduan pengisiannya, ini seperti biasa saya beri sebuah pengingat ya kepada teman-teman bahwa yang saya berikan arahan ini bukanlah acuan baku untuk pengisiannya, karena di PPG ini nggak ada acuan baku ya. Acuannya tetap mengacu ke dosen masing-masing ya, atau kelas masing-masing, karena setiap LPTK itu beda-beda format pengisiannya. Bahkan dalam satu LPTK yang sama, dalam kelas yang sama, itu kan ada dosennya beda-beda ya, ada dosen banyak. Satu dosen dengan dosen yang lain itu persepsinya pasti berbeda, dan itu akan menimbulkan pengisian yang berbeda juga. Jadi teman-teman gak usah kaget, dinikmati aja. Untuk arah dari saya ini gunakan sebagai referensi, sebagai bahan wawasan tambahan aja, agar nanti tidak terlalu bingung gitu. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Ini sebelum saya tunjukkan pekerjaan saya, ini saya tunjukkan pekerjaan dari seseorang yang saya dapat ketika saya PPG dulu. Ini yang saya jadikan sebagai bahan referensi, walaupun pada akhirnya nanti pembuatan saya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Ini yang saya dapat dari orang lain ya. Dari segi pengisian untuk yang pertama ini sama, saya cocok karena ini ngambil dari LK 1.4, ini juga sama. Nah, yang ini yang ketiga ini juga sama, saya cocok karena ini merupakan hasil eksplorasi ya. Di sini dia literaturnya ada dari penelitian, kemudian ada juga menggunakan dari hasil wawancara. Ini wawancara dengan guru sejawat kayaknya ya. Ini juga sama dengan penggarapan saya, dengan pengerjaan saya. Nah, yang di kolom ke terakhir ini ya, yang ke 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini analisis alternatif solusi. Ini yang saya nggak cocok dan teman-teman juga nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena begini ya, secara pembuatan sebuah tabulasi begini kan kita harus mempertimbangkan alur berpikir secara ilmiah. Artinya dari kolom satu ke kolom yang lain sampai terakhir itu harus runtut dan bisa dicerna, bisa diterima oleh akal, khususnya bisa dicerna oleh pembaca yang tidak tahu kondisi PPG ini. Jadi biar paham gitu. Nah, kalau kita cermati ini isinya kan gini. Analisis alternatif solusi. Ini kan eksplorasi alternatif solusi. Harusnya ini kan turunan dari sini ya. Kalau di sini kita mencari solusi yang kita cari di literatur, misalnya kita ketemu yang pertama ada PBL, kemudian ada metode pembelajaran everyone is teacher, dan masih banyak hasil wawancara. Tapi ternyata tiba-tiba di sini berdasarkan hasil analisis terhadap eksplorasi alternatif solusi, maka diperoleh alternatif solusi sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pembelajaran. 2. Menyediakan beberapa contoh. 3. Memantau proses menulis. 4. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Ini kan kayaknya kurang pas gitu alurnya. Ini semacam kayak kegiatan yang bakal dilakukan dan ini masih bersifat umum gitu ya. Kayak ini metode yang tepat, metode apa ini masih belum juga ditentukan di sini. Ini masih umum gitu loh. Akhirnya nggak pas. Tapi ini bukan berarti saya menganggap ini salah. Tidak ada yang salah ya. Kembali lagi tidak ada acuan baku, jadi ini juga tidak salah. Buktinya juga ini sudah menjadi tugas yang dikumpulkan, karena kita juga mendapatkan contoh ini. Nggak mungkin dong kalau ini nggak dikumpulkan ya. Cuman kita nggak cocok aja. Saya dan teman-teman kelas dan juga dosen nggak cocok. Nah, akhirnya gimana di pengerjaan saya? Beginilah bentuk di pengerjaan saya. Oke. Langsung aja kita bahas untuk pengisiannya.
Di kolom pertama sama kayaknya tadi ya. Ini tinggal kita ambil aja dari LK 1.4 yang sudah kita buat. Masalah yang akan diselesaikan akarnya tinggal kita masukin aja. Kemudian eksplorasi alternatif solusi ini juga kita ngambil dari kajian literatur ya. Cuman bedanya seperti biasa kalau saya bikin ya, tabulasinya untuk headernya saya kasih warna jadi biar jelas saja mana yang header mana yang bukan ya. Kemudian perbedaan berikutnya agar terlihat rapi, ini setiap tabel, setiap poin ini kan ada banyak poin ya. Misalnya kayak poin akar penyebab ini ada 1, 2 dan seterusnya, ini saya pisah dengan garis. Kalau yang contoh yang saya dapat ini kan tidak ada pemisahnya, akhirnya pembaca bingung. Ini akarnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ini eksplorasi alternatif solusi ini ada banyak, dan ini eksplorasi dari yang mana kan gitu ya. Kemudian analisis ini juga ada banyak, dan ini merupakan analisis dari yang mana kan juga bingung nanti pembaca. Nah, kalau di saya ini saya pisah dengan pemisah ini. Nah, ini yang saya katakan berbeda dengan yang saya isi ya, dan teman-teman sekelas saya isi di analisis alternatif solusi. Jadi agar alur berpikirnya runtut, kalau ini sudah berisi solusi, ini analisis alternatif solusi. Jadi kita menganalisis alternatif solusi yang sudah kita temukan. Apa yang dianalisis? Nah, di kelas saya yang dianalisis adalah SWOT-nya, mulai dari strength, opportunities, weakness, threats ya. Atau kita jadikan satu, untuk strength dan opportunities ini adalah kelebihan, weakness dan threat ini adalah kekurangan ya. Nah, kita akhirnya menentukan analisisnya begitu. Jadi misalnya di sini saya yang pertama masalahnya ini ya, akarnya yang pertama guru tidak melakukan diagnostik. Kemudian saya tinggal cari aja literatur yang membahas tentang diagnostik. Nah, di sini saya ketemu. Bang, nyarinya gimana Bang? Gampang, tinggal cari aja di Google, diklik aja misalnya ini ya, penelitian tentang diagnostik. Nah, nanti ketemu banyak, tinggal diklik aja, udah itu dijadikan dasar pijakan untuk solusinya ya. Kayak metode pembelajaran misalnya, tinggal penelitian tentang metode apa gitu, tinggal tulis nanti nemu banyak ya. Oke, kembali lagi ke sini. Kemudian di sini kita cantumkan linknya. Bang, kok itu cuman satu aja alternatifnya? Ya, karena memang diagnostik ini kan juga adanya cuma satu, jadi ya literaturnya cuma satu. Kemudian di sini kita menentukan kelemahan dan kelebihannya ya. Dapatnya dari mana Bang? Dapatnya bebas. Kita bisa mencarinya di internet kalau ada. Kalau nggak ada kita bisa dari hasil wawancara. Kalau nggak ada kita bisa dari hasil pemikiran kita sendiri. Kita analisis, kalau kita terapkan di kelas kita itu kira-kira kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah gitu ya. Bang, apakah nanti kita tampilkan kalau misalnya hasil dari wawancara kita tampilkan dari wawancara? Nggak perlu, langsung aja ditulis begini, nggak apa-apa. Yang jelas seperti biasa yang selalu saya ingatkan, nggak usah mempertanyakan sesuatu yang tidak diperintahkan, takutnya nanti malah diperintahkan ya. Kita tulis saja begini. Kenapa analisis ini berupa kelebihan dan kelemahan? Karena nanti di LK 2.2 di LK menentukan solusi, kita tinggal menentukan aja. Dasar kita menentukan adalah dari ini, dari yang kira-kira secara kelebihan dan kelemahan itu secara muaranya nanti kita pilih yang kira-kira akan menguntungkan kita lah. Pasti sesuatu ada kelemahannya, tapi setidaknya yang kelemahannya lebih sedikit itu nanti yang kita pakai atau yang kita pilih sebagai solusi yang akan kita buat dalam PPL nanti. Itu ya. Kedua, ini guru menerapkan pembelajaran inovatif. Guru tidak menerapkan pembelajaran inovatif bla bla bla. Kalau berhubungan dengan pembelajaran ini pasti banyak ya. Yang pertama ada PBL, yang kedua ada PJBL, Project Based Learning ya. Perlu diketahui bahwa di PPL nanti kita menerapkan dianjurkan menerapkan dua model problem based learning dan model project based learning. Jadi teman-teman gak usah nyari yang muluk-muluk, langsung aja browsing. Misalnya penelitian tentang PBL nanti muncul, itu aja dijadikan acuan. Penelitian tentang PJBL itu jadikan acuan. Tinggal tulis saja di sini, kemudian kelemahannya apa. Nah, kebetulan ini saya juga nemu kelemahannya dari internet ini ya. Ini dari Sudrajat 2019 merupakan beberapa keunggulan. Sudah nemu saya, jadi gak usah mikir, tinggal copy aja. PJBL juga serupa, saya juga nemu, tinggal saya copy aja. Kemudian saya juga menambahkan solusi lagi di sini, ada kajian literatur permainan detektif huruf. Ini saya juga nemu ini ya. Ini selain model, jadi ini ada semacam kayak strategi pembelajaran. Kemudian kelemahan kelebihannya apa? Karena saya tidak nemu ya, saya
sesuaikan sendirilah dengan penerapan yang ada di penelitian ini dengan kelas saya. Kira-kira kelebihannya apa, kelemahannya apa. Udah begitu. Nah, Bang, kok saya lihat tadi nggak ada hasil wawancara ya? Nah, ini ya perlu diketahui bahwa eksplorasi alternatif solusi ini hasil kita mencari alternatif yang bersumber dari kajian literatur atau wawancara. Kalau ada kata-kata atau, ya udah berarti bebas memilih. Kebetulan di kelas saya semuanya dari literatur dan ini sudah diiyakan sama dosen, tidak masalah. Tidak harus dari wawancara karena dari literatur itu sudah sangat kuat karena literatur itu sumbernya jelas dari penelitian yang dipublikasikan. Kalau wawancara kan sumbernya dari verbal teman sejawat dan itu pun masih berupa verbal, belum diuji dan belum dipublikasikan. Jadi nggak dari wawancara juga nggak apa-apa. Yang jelas menyesuaikan dengan dosen masing-masing ya. Misal kalau dosen nggak memerintah wawancara, nggak usah tanya, Pak, Bu, ini nanti pakai wawancara nggak usah tanya gitu, nanti bakal disuruh wawancara, aduh makin ribet nanti ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja lah bikin. Kalau nggak ada perintah, nggak langsung aja bikin model gini, kajian literatur aja, itu udah cukup. Kemudian berikutnya di pakar yang ketiga ini guru hanya fokus memerintah untuk menuntaskan beban tugas. Nah, di sini guru akan melakukan refleksi. No, Bang, ini kok nggak ada kajian literaturnya, Bang? Ya, nggak ada, karena kan ini sesuatu yang bersifat kegiatan yang pasti dilaksanakan di setiap pembelajaran. Jadi saya tidak perlu memberikan kajian literatur ya, karena udah jelas ini. Tinggal nanti analisis SWOT aja. Beda lagi kalau kayak yang ini ya, model pembelajaran dan diagnostik ini kan juga hal yang ada keilmuannya. Maka ya harus kita cari literaturnya. Kemudian masalah yang kedua, siswa kurang mampu dalam praktik berbicara. Ini juga serupa. Nah, di sini saya nggak perlu nyari lagi karena kan sama diagnostik. Ya udah, saya ngopi aja dari atas, saya paste di sini. PBL juga sama, ngopi dari atas, saya taruh di sini. Ini PJBL juga sama. Bang, apakah tidak masalah? Yo, nggak masalah. Kenapa? Kan memang sama ini. Jadi nggak usah nyari yang beda-beda lagi gitu loh. Dan buktinya sudah diterima sama dosen saya dan alhamdulillah dapat nilai 100 juga ketika di penilaian. Jadi prinsipnya sih kita harus bekerja cerdas lah, bukan bekerja keras. Gimana pun caranya, kalau bisa kita permudah diri kita, jangan malah mempersulit. Isiannya begitu ya teman-teman, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas ini bukan acuan baku ya, sekali lagi bukan acuan baku, tapi ini referensi untuk teman-teman. Nah, nanti ketika sudah seperti ini, barulah kita masuk di 2.2 menentukan solusi. Dasarnya dari mana? Dari ini. Nah, misalnya mana nanti yang kita tentukan, otomatis yang mengarah ke kegiatan pembelajaran ya. Kalau ini cuma satu karena pasti kita terapkan. Terus refleksi tadi saya cuman satu uraian karena memang pasti diterapkan. Nah, yang model ini kan ada 3. Ada PBL, kemudian ada PJBL, ada detektif huruf. Nah, ini ada banyak, maka nanti barulah kita akan menentukan, milih satu dari PBL, PJBL ataukah tadi kita pilih satu ya, dengan dasar analisis kelebihan dan kelemahan yang sudah kita uraikan di sini. Kita pilih. Bang, bolehkah kita mengkolaborasikan kedua hal yang kita temukan dalam kajian literatur? Boleh-boleh aja ya. Yang jelas itu bukan merupakan dalam bagian jenis yang sama. Misal kayak PJBL dan PBL ini kan dalam jenis yang sama, yaitu jenis model. Ini nggak bisa kita kolaborasikan, pasti itu. Nah, kalau saya di sini kan ada tambahan baru. Ini kan bukan model, tapi strategi ya, detektif huruf. Nah, ini bisa saya kolaborasikan dan akhirnya di penentuan solusi saya kolaborasikan kedua hal itu. Jadi saya kolaborasikan detektif huruf dan PBL yang saya pilih. Tapi kita bahas lagi lah nanti di video berikutnya tentang 2.2. Jadi biar videonya nggak panjang-panjang. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang pengisian 2.1. Oh ya, satu lagi. Jadi di sini masalah yang terpilih kalau di LK 1.4 saya kan ada 3 ya. Tapi kalau di sini saya hanya 2 aja. Ini beda dosen ketika masuk di LK ini. Dan disarankan bikin 2 aja, nggak usah 3, langsung bikin 2 yang bakal diterapkan di PPL. Karena memang ini sudah tahapan terakhir dalam pengisian LK. 2.1, 2.2 sudah tahap terakhir sampai nanti kita masuk di pengisian RPP yang fokus di PPL 2 siklus, otomatis kan 2 masalah aja. Jadi disuruh langsung fokus saja di 2 masalah yang kira-kira akan diterapkan di PPL. Makanya di isian saya ini cuma ada masalah 1 dan masalah yang kedua. Jadi lebih fokus. Nah, gimana? Beda dosen, beda perintah gitu loh.
Ya, alhamdulillah kalau perintahnya lebih mudah, kayak saya ini kan lebih mudah. Fokus di dua masalah. Coba kalau dosennya minta lebih, waduh, wadidaw, bakal lebih ribet nanti. Oke, gitu aja. Kalau mau filenya ada di deskripsi, bisa di-download di situ sebagai bahan acuan atau referensi. Kalau ada pertanyaan atau sharing-sharing diskusi, barangkali ada perbedaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan arahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga PPG-nya lancar sampai nanti lulus dalam ujian UP dan sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.